Shalom Aleichem Beshem Yahusua Amasya. Marah ya Koti, sesuai janji saya ya. Kembali kita akan membahas Nangkir Zaman. Saya akan bacakan sedikit dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat ke-13 hingga ke-18. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 hingga ke-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yahusua HaMasyiah telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yahusua HaMasyiah akan dikumpulkan Elohim bersama-sama dengan Dia. Ini yang kami katakan dalam dabar Elohim, yang masih tinggal, yang tetap hidup sampai kedatangannya sekali-kali tidak akan mendahului yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu Archangel berseru dan shofar Elohim berbunyi, maka Adonai sendiri akan turun dari Samayim, mereka yang mati dalam HaMasyiah yang lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Adonai di Samayim. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Adonai. Karena itu hiburkanlah seorangan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Jadi Marah Yakoti di dalam ini ya, di dalam dabar Elohim yang telah kita baca dan dengar bersama ini, Rabi Saul atau Rasul Paulus itu ingin membagikan pengalaman spiritualnya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau kalau sering dibahas oleh banyak daripada orang-orang yang percaya pre-trib itu dikatakan sebagai rapture ya. Jadi ada 3, pre-trib, mid-trib, dan post-trib. Itu kalau secara teologis, secara eskatologis itu dibagi dalam 3 peranan itu. Tetapi yang ingin kita tidak ke sana ya, tidak ke sana Pak Deom. Tapi yang kita mau bahas adalah bahwa kedatangannya itu tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan masanya. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda zaman. Maka dikatakan, kapan kau akan mengetahui ponara masa, tentang kedatangan anak manusia ya, korelasinya ke sana. Nah, di sini dikatakan apa dalam pengalaman spiritual daripada Rasul Paulus atau Rabi Saul ini? Beliau ingin bicara bahwa ada pengharapan. Kalau Yahusua HaMasyiah itu sudah mati dan dibangkitkan, demikian juga kita yang percaya, kita yang beroleh kasih karunia atau keset di dalam Dia. Sementara banyak orang seperti hidup tanpa pengharapan. Seakan-akan hidup itu hanya untuk yom ini atau hari ini. Tidak ada lagi hari esok. Bahkan tidak ada kekekalan setelah kematian. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena setiap kita sedang menunggu di dalam antrian. Kita tidak tahu kapan. Bisa hari ini, ya, bisa besok, bisa lusa, bisa malam. Tidak ada yang tahu kapan dipanggil. Nah, prinsip atau pengertian rapture yang begini nih yang seharusnya menjadi perenungan kita bersama. Sebab apa? Sebab kita benar-benar akan berbeda dalam meresponi kehidupan, dalam bereaksi, dalam setiap sikap dan perkataan dan perbuatan kita. Kalau kita mengetahui benar, kita tidak tahu kapan waktunya. Sebab apa? Sebab kedatangannya itu dikatakan seperti pencuri pada waktu malam. Artinya apa? Saat orang tidak siap. Itulah kenapa Dia mengajarkan kita untuk selalu beraboda dan berjaga-jagalah. Ya sebab kita tidak pernah tahu waktunya. Tapi banyak orang kan menjalani hidup ini seperti dalam wajar anak dunia. Ya, dalam dunia yang semakin jahat, yang semakin kejam, ada pedang, sampar, kelaparan. Berapa banyak anak-anak Tuhan ataupun yang mengaku sebagai orang Kristen maupun Yudis hidupnya nggak beda dengan mereka orang dunia, mau dalam movement LGBT, free thinking, ateisme,
materialisme maupun isme-isme lainnya, berapa banyak hidupnya tidak beda dengan anak dunia. Padahal dia dan engkau dan aku tidak tahu kapan waktu kita dipanggil. Terus pertanggungjawaban kita bagaimana dalam kekalan? Maka inilah waktunya kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang artinya adalah apa? Artinya benar-benar kita ini mempertanggungjawabkan kasih karunia sudah dipercayakan kepada kita. Benar kita menjaga hidup sesuai Torah, hidup yang berkenan menyenangkan Dia. Bukan karena kita belum diselamatkan. No. No, sekali lagi bukan. Tapi karena kita justru ini orang pilihan, kita justru adalah anak-anaknya yang dibenarkan, yang dikadoskan, yang di-sanctify by His own blood. Ya kan? Dikatakan di Yohanes 1 ayat 2, barang siapa menerimanya diberikan kuasa atau exousia menjadi children of God. Nah, ini loh. Ya, karena kita sudah diselamatkan, maka kita benar menjaga keselamatan dengan takut akan gentar. Kita ini nggak layak, tetapi kita beroleh kepercayaannya. Kita jaga benar kepercayaan itu. Kehidupan kita bagaimana? Ya, jadi bukan cuma saat gereja, saat kehilat, saat sabat, tapi tiap-tiap yom ngadepin manusia. Akan sebenarnya segala makhluk ya. Apakah hidup kita mencerminkan putra dan putri Elohim? Kita sudah menjadi berkat, kita sudah membawa alfa atau kasih dimanapun kita berada. Oke, biarlah kiranya itu menjadi perlindungan kita. Sebab kita tidak tahu kapan dan waktu kedatangannya.